Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un, salam dan bahagia. Saya Reni Puspitasari. Saya calon guru penggerak angkatan ke-6. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Video kali ini merupakan aksi nyata modul 1.4, yaitu pengimbasan atau diseminasi modul budaya positif di sekolah saya, yaitu SMP Negeri 2 Jati Agung. Budaya positif 5S adalah budaya yang membiasakan diri agar selalu senyum, salam, sapa, sopan dan santun saat berinteraksi dengan orang lain. Budaya positif yang diterapkan di lingkungan sekolah saya yaitu membuat keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas diharapkan dapat menunjang agar budaya positif dapat terlaksana dengan baik. Pembuatan keyakinan kelas itu menggunakan prinsip pembelajaran yang berpusat pada siswa dan memerdekakan siswa. Implementasi budaya positif selanjutnya yaitu penerapan tahapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dilakukan oleh murid, mulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, lalu menanyakan keyakinan. Pada tahapan ini, guru menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Apa kabar anak ibu yang cantik? Baik. Oke, kalian tahu kira-kira kenapa kalian dipanggil ke ruangan ini? Kira-kira kalian berbuat apa? Tidak mengikuti pelajaran. Pelajaran apa? IPS. Pelajaran siapa? Bu Fitri. Bu Fitri. Kalian tahu apakah kalian itu berbuat salah atau tidak? Salah. Salah. Oke, kalau kalian mengakui kalian salah, pada dasarnya kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Artinya kesalahan itu adalah bisa seorang dilakukan oleh aktivis siapapun, pergerakan bukan kemerdekaan, hanya kolumnis, penting politisi kalian dan menyadari pelopor bahwa pendidikan kalian telah bagi kaum pribumi sejak Berarti zaman kalau ibu penjajahan tahu Belanda. pasti kalian punya alasan kenapa kalian tidak ikut pelajaran Bu Fitri. Karena apa? Kenapa nggak ngerjain PR? Dulu kan ada acara hajatan. Oh, jadi kemarin itu hajatan. Iya. Lah kalian ini saudaraan apa kayak mana? Iya, saudara. Bapak saya sama bapak ini kakak adik. Oh, sepupu. Jadi kalau yang satu hajatan, jadi ini juga sama gitu ya. Berarti sama-sama tidak sempat membuat PR. Kira-kira kan ada peraturan kelas di dalam kelas ya? Iya. Iya. Kira-kira peraturan atau keyakinan kelas yang mana yang kalian langgar? Disiplin, tanggung jawab, belajar tidak. Iya, berarti kamu tidak bertanggung jawab mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bu Fitri. Oke, kalau kalian sudah menyadari bahwa apa yang kalian lakukan itu adalah salah, jadi nilai keyakinan yang kalian langgar adalah kalian tidak bertanggung jawab dan tidak disiplin serta tidak belajar dengan giat. Kira-kira langkah apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki diri? Meminta maaf pada Bu Fitri. Kemudian Mengerjakan tugas. Kami tidak mengulangi lagi. iya, benar, mau minta maaf ke Bu Fitri? Iya. Iya, dan tidak akan mengulangi Lagi. perbuatan yang salah lagi. Mulai dari sekarang, kalian harus merubah sikap. Apapun tugas yang diberikan guru, semampu mungkin kalian kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Oke, terima kasih. Dan waktunya, silakan kalian menemui Bu Fitri untuk berbincang.
ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 2 Jati Agung, Pak Didio Purnomo SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha SMP Negeri 2 Jati Agung. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa hadir dalam kegiatan pengimbasan atau diseminasi budaya positif yang akan disampaikan nanti oleh Bu Reni Puspitasari. Untuk susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah doa, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang keempat materi inti, dan kelima adalah penutup. Pertama-tama untuk membuka kegiatan ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Acara yang kedua yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Udin MPD. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Allaha ghafurur rahim. Ya Qayyum ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabatir rasul ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi'in wa ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah Tuhan kami, pada pagi ini kami belajar saya sebelum kedua Jati Agung memohon kami hari ini berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu PDP Reni Puspitasari. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah kami semua guru-guru yang inspiratif yang senantiasa bergerak dan menggerakkan semua ini begitu dengan kebaikan ya Allah, dalam budaya positif terhadap keluarga sekolah ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa 'afiyatan fid akhirati wa shifaan minna wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma 'awin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min nar wa 'afwan bil hijab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbalallahu ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udin. Untuk menginjak ke acara selanjutnya, sambutan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada Pak Didio Purnomo. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan guru beserta staf dan karyawan semuanya, pada pagi hari ini tidak lupa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh calon penggerak dari SMP kita, yaitu Bu Reni Puspitasari SPD. Pada pagi yang berbahagia ini, kalau salah ada dua acara ya. Acara yang pertama yaitu pembebasan dari diseminasi budaya positif,
Kemudian yang kedua itu masalah sosialisasi rapor. Dan pada hari ini guru ini akan menjelaskan apa yang sudah harus dilakukannya untuk kemajuan sekolah hasil negeri 2 Jati Agung. Mungkin untuk sementara dari saya itu, tapi sekali lagi saya kembali kepada minta kepada Bapak Ibu guru semua atau rekan-rekan guru, saya minta dukungannya, minta kerjasamanya atas apa nanti yang disampaikan atau yang sudah diprogram oleh guru ini, sehingga apa yang disampaikan pada hari ini mudah-mudahan tidak sia-sia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Budio. Untuk acara selanjutnya, materi inti itu akan disampaikan oleh Bu Reni Puspita Sari SPD. Kepada Bu Reni, saya persilakan. Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Salam dan bahagia. Kenapa salam? Karena salam itu artinya selamat. Selamat untuk mencapai kebahagiaan. Jadi kalau di salam guru penggerak itu adalah salam dan bahagia. Kalau di uji materi kami biasanya penyemangatnya adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bapak Ibu sekalian, kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru, terima kasih atas waktunya, dan tak lupa saya mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi ini. Kita diberikan waktu, kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk saya melakukan pengindasan atau diseminasi budaya positif. Bapak Ibu sekalian, pada program calon guru penggerak, jadi saya di sini belum menjadi guru penggerak, baru calon guru penggerak. Setelah proses akhir, baru ada tes akhir, kemudian baru dikukuhkan menjadi guru penggerak atau tidak. Perjalanan saya ini adalah separuhnya, setengahnya. Pembelajaran kami dimulai dari bulan Agustus dari Lokakarya Orientasi, waktu itu bersama Bapak Didio melalui Zoom meeting. Kemudian kami masuk ke modul, mulai dari modul 1. Modul 1 itu terdiri dari 4 bagian, yaitu ada modul 1.1, 1.2, sampai 1.4. Kemudian pada 1.4 itu adalah budaya positif. Tugas kami di modul 1, selain kami tes evaluasi akhir, adalah kami mengimbaskan atau mendiseminasikan apa yang kami dapatkan dari pendidikan program guru penggerak. Oke Bapak Ibu, sebelum saya memaparkan apa itu budaya positif yang akan kita terapkan di lingkungan sekolah kita, ada baiknya kita memahami dulu peranan kita sebagai pendidik. Karena kami mulainya dari memahami filosofi, karena awalnya kita juga manusia biasa, kadang kita kan maunya mendisiplinkan anak dengan hukuman, itu harapan kita anak biar disiplin. Tetapi setelah kita memahami arti pendidikan atau peran kita sebagai pendidik, menurut Ki Hajar Dewantara, ini saya paparkan melalui video demonstrasi yang saya unggah di video YouTube juga. Ada baiknya Bapak Ibu mari kita saksikan bersama-sama. Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi sejak zaman penjajahan Belanda. Pada tahun 1922, beliau mendirikan Taman Siswa
yang merupakan gerbang emas kemerdekaan pendidikan di Indonesia. Kiprahnya dalam memajukan anak bangsa membuat hari lahirnya diabadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwasanya pendidikan itu bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini diilustrasikan sesuai dengan gambar. Lahan itu sebagai sekolah, kemudian petani atau tukang kebun itu sebagai guru atau pendidik, kemudian tanaman atau bibit itu diibaratkan adalah murid. Jadi, peran pendidik itu adalah sebagai petani atau tukang kebun yang tugasnya merawat sesuai kebutuhan dari tanaman tersebut agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Maka setiap tanaman harus mendapatkan perlakuan yang berbeda-beda sesuai dengan kodratnya. Artinya, jika Pak Tani menanam padi, maka perlakukanlah tanaman itu sebagaimana mestinya padi. Jadi jangan mengharap kalau menanam padi akan tumbuh jagung. Yang pertama, pendidikan itu menuntun kodrat anak, di mana pendidikan itu adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, pendidikan merupakan salah satu kunci utamanya, di mana pencapaian peradaban kebudayaan yang terbentuk harus terus bergerak, berubah sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Kemudian kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan lingkungan anak berada. Salah satu contoh, sifat konten sosial kultur budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat di sekitar sekolah saya. Ini saya gambarkan melalui gambar-gambar ini, sehingga sifat-sifat yang baik yang mereka bawa, tugas kita sebagai pendidik berupaya memunculkan atau menguatkan kebiasaan yang ada di tengah-tengah masyarakat agar sifat-sifat tersebut semakin tumbuh dan berkembang. Kemudian bagaimana implementasinya di sekolah? Kebiasaan yang baik yang mereka bawa bisa diterapkan di lingkungan sekolah dengan memunculkan rasa simpati dan empati. Dalam pembelajaran misalnya, guru menerapkan model pembelajaran diskusi di mana melalui diskusi kelompok tersebut siswa secara bergotong royong berinteraksi terhadap temannya. Kemudian pada saat bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah, mereka bekerja sama. Kemudian siswa juga ada rasa simpati dengan cara gerakan bakti sosial untuk membantu rekan atau warga sekitar sekolah yang mengalami kesulitan. Kemudian selain kodrat alam, kodrat zaman itu menjadi hal yang sangat diperhatikan pada masa zaman sekarang ini, karena kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa hidup sesuai zamannya agar mereka bisa hidup berkarya dan menyesuaikan diri dalam konteks pembelajaran sekarang. Guru juga harus senantiasa selalu mengarahkan siswa agar cakap dan bijak dalam penggunaan teknologi serta memfasilitasi siswa dalam penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, bahwasanya pendidikan yang berpusat pada siswa,
di mana pembelajaran yang berpusat pada murid dapat mendorong siswa terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku sebagai pusat pembelajaran kebutuhan anak. Sebagai pusat pembelajaran kebutuhan anak harus terpenuhi agar anak merasa aman, nyaman, dan berharga, sehingga muncul motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Lalu, hal yang ketiga yang menjadi arah perubahan itu adalah pendidikan budi pekerti. Pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti, karakter, kekuatan batin, pikiran, intelek, dan jasmani anak-anak yang selaras dengan alam dan masyarakat. Sehingga tantangan lain yang dihadapi guru yaitu adanya arus globalisasi di mana informasi tersedia tanpa batas. Guru harus mampu menjembatani dan mengarahkan pengaruh budaya luar yang masuk. Sehingga penanaman karakter menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi guru, terlebih degradasi moral telah terjadi di mana-mana. Dari paparan yang saya lakukan tadi, saya berkesimpulan bahwasanya filosofi pendidikan yang diwarisi oleh Ki Hajar Dewantara bisa dijadikan pedoman oleh seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kodratnya, melayani dengan setulus hati sesuai dengan trilogi filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu guru memberikan teladan, ingarso sung tulodo, kemudian guru membangun semangat, ing madio mangun karso, dan guru memberikan dorongan tutwuri handayani bagi tumbuh kembang anak, sehingga menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Bapak Ibu, demikianlah tadi makna atau peran kita sebagai pendidik menurut Ki Hajar Dewantara, di mana tadi Ki Hajar Dewantara mengatakan untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini yaitu pada kurikulum merdeka, untuk menciptakan murid yang merdeka syarat utamanya adanya harus disiplin yang kuat dari dalam diri siswa serta budaya positif yang ada di sekolah. Artinya dalam kemerdekaan belajar itu kita sebagai guru memfasilitasi pembelajaran yang biar siswanya itu dapat mengembangkan potensinya masing-masing. Sehingga pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang dengan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap pengembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sekarang perhatikan Bapak Ibu pernyataan yang ada di depan. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak, atau memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ada yang bisa membantu kira-kira setuju atau tidak dengan pernyataan yang ada di depan? Setuju. Bobby setuju? Silakan Bobby. Apakah Anda setuju dengan pernyataan bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Saya tidak setuju karena punishment itu membuat anak menjadi introvert atau menjadi tertekan. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti memberi membaca atau membersihkan halaman sebuah dapat meningkatkan disiplin anak, itu juga bukan sebuah, saya tidak setuju dengan pernyataan semacam itu karena hal semacam itu tidak ada kaitannya dengan pembelajaran mata pelajaran yang ada di situ.
Mungkin hanya budaya positif saja yang di situ, tetapi ada bagian-bagian tersendiri yang menjadi mesin kebersihan sekolah itu ada bagian yang memberikan kebijakan dan disiplin sosial ada. Kemudian memberikan penghargaan dapat meningkatkan logika belajar anak. Nanti semata-mata anak itu mengharapkan hadiah baru dia bisa berprestasi atau adanya punishment atau reward ini bisa motivasi tersendiri. Terima kasih Pak Udin atas pemaparannya yang sangat baik. Bapak dan Ibu sekalian, dari pernyataan ini baru kita masuk ke materi budaya positif. Pada materi budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi untuk menciptakan budaya positif itu memang langkah utamanya adalah merubah paradigma kita sebagai pendidik dengan menempatkan kita di posisi manajer atau posisi kontrol. Budaya positif yang ada di sekolah kita, Bapak Ibu bisa lihat dari tayangan. Contohnya yang pertama itu adalah gerakan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Gerakan ini sudah kita mulai. Jadi kita sudah melaksanakan pada saat pagi hari kita menyambut siswa untuk melakukan misalnya pengecekan kerapihan, menyatakan kesiapan siswa dengan sikap yang senyum, sapa, salam. Arahan kita siswa pun seperti itu. Setiap bertemu siapapun ketika berpapasan baik gurunya atau ketika ada tamu, harapannya siswa kita itu terbiasa dengan sikap yang misalnya bersalaman, senyum, menyapa, apa kabarmu hari ini. Nah, ini salah satu disiplin, awalnya disiplin positif. Siswa datang tepat waktu, tidak terlambat. Lama-lama kegiatan ini, walaupun tidak ada gurunya di depan, mereka itu sudah menyadari, oh saya harus rapi, saya harus ini. Itulah yang lama-lama menjadi budaya positif. Kemudian berpakaian rapi. Kita tahu berpakaian rapi itu udah ada di kesepakatan atau tata tertib bahwa pakaian misalnya hari Senin pakaiannya apa, Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu, kemudian termasuk kaos kaki dan atribut lainnya. Nah, peran kita sebagai pendidik yang awalnya itu menekankan disiplin dari diri. Disiplin dari diri siswa artinya kita harus peduli menanamkan rasa disiplin siswa jika ada anak yang belum memakai pakaian sesuai atau sebagaimana mestinya atau tidak rapi. Jadi setiap kita bertemu dengan siswa, semua guru harus satu suara. Kalau ada siswa yang bajunya dikeluarkan, mari kita tegur. Tahu peraturannya, nah? Semacam itu. Jadi dengan seperti itu kan lama-lama menjadi membudaya. Kemudian itu adalah membaca Al-Quran pada saat sebelum memulai pembelajaran. Atau ada lagi gerakan yang harus dibudayakan, yaitu adalah gerakan literasi. Ini salah satu atau contoh-contoh yang merupakan budaya positif yang ada di sekolah kita yang harus kita tumbuh kembangkan. Dan kita tanamkan disiplin dari diri siswa dan diri kita sendiri sebagai guru, sehingga dengan disiplin yang kuat dari murid dan dari guru terciptalah budaya positif. Oke Bapak Ibu, pada tahapan budaya positif ini ada 6 macam. Yang pertama dimulai dari disiplin positif atau nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita capai. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Ada hukuman, penghargaan atau restitusi. Yang keempat, posisi kontrol restitusi. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, biar tambah semangat pemahamannya mengenai budaya positif,
Mari sama-sama kita melakukan olahraga. Biasanya kalau anak-anak itu dalam pembelajaran diajak ice breathing itu semangat belajarnya meningkat lagi. Saya sering melakukan ice breathing, besok-besok ditagih lagi, Bu, ayo dong ice breathing. Seperti itu. Tapi memang benar, ice breathing itu ibaratnya menyegarkan lagi suasana biar anak-anak yang mulai ngantuk jadi semangat untuk mengikuti pembelajaran. Ayo Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu sama-sama berdiri. Mudah-mudahan kita menjadi semangat untuk belajar bersama mengenai budaya positif. Kemudian yang pertama kita membahas materi mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelumnya perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama, guru mengontrol murid. Misalnya murid kita marahin seperti itu ya, kamu tidak boleh seperti ini, kamu seperti ini. Kita mengontrol siswa. Kemudian membuat orang itu merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Jadi kadang ada anak yang sudah bersalah kita marahin, tanggapan kita, harapan kita dia berubah. Tetapi ternyata ada kejadian anak-anak itu malah tambah bandel seperti itu ya. Dibilangin bolos, kita kasih hukuman, maksud kita biar dia obat jerah. Ternyata malah besok ulang lagi. Kemudian penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian kita beranggapan kalau kita sebagai orang dewasa, kalau di sekolah berarti orang dewasa itu adalah guru, itu yang memiliki hak untuk memaksa anak. Kamu tidak boleh seperti itu, atau kamu duduknya di sana, nggak boleh bergerak.
Kita beranggapan itu dapat mendisiplinkan anak, ternyata itu adalah sebuah ilusi. Ini yang sesungguhnya yang memiliki kontrol itu adalah kita sendiri. Yang bisa merubah diri itu adalah kita sendiri. Jadi kalau stimulus respon itu mencoba mengubah orang lain, tapi kalau teori kontrol yang sebenarnya itu adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain. Mungkin bagi kita seperti ini baik, tetapi kan bagi dia belum tentu. Karena semua orang kan punya dasar mengapa dia melakukan sesuatu. Kemudian yang bisa mengontrol itu adalah diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Misalnya saya bisa mengontrol siswa seperti itu ya. Tetapi yang sebenarnya adalah yang bisa mengontrol itu dari diri siswa sendiri. Kita hanya mendorong, kita hanya mengarahkan. Yang dirubah sikap dan perilakunya itu adalah siswa itu sendiri. Kita hanya mengarahkan menggunakan segitiga restitusi nanti atau menempatkan posisi kita sebagai manajer. Disiplin positif itu berasal dari kata Latin berarti disiplina yang artinya belajar. Berarti disiplin itu adalah proses belajar yang tiada henti. Kemudian disiplin itu membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan agar dia dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita membuat disiplin siswa itu supaya dia patuh, supaya dia takut kepada kita. Jadi itu yang kita salah mengatakan disiplin. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu untuk tujuan mulia. Jadi motivasinya itu belum dari dalam, tapi motivasinya baru dari luar. Nah, tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan dan menumbuh kembangkan nilai-nilai anak yang memiliki disiplin positif dari diri sendiri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasi itu ada dua, ada ekstrinsik yang motivasi dari dorongan dari luar, kemudian motivasi intrinsik itu yang dari dalam diri sendiri. Oke, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, hukuman, atau penghargaan. Walaupun ini adalah suatu tantangan besar bagi saya sendiri dan bagi kita semua, kadang anak susah disiplin kalau tanpa hukuman. Tapi inilah yang menjadi PR kita untuk anak zaman sekarang. Oke, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sifat universal itu lintas bahasa, suku bangsa, dan maupun latar belakang, jadi tidak membeda-bedakan. Atau dalam profil pelajar Pancasila itu adalah dimensi yang kedua adalah berkebinekaan global. Jadi nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia dalam hal ini yang digaung-gaungkan adalah siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Yaitu yang pertama ada berapa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Iya, ada 6. Yang pertama Pak Sukri? Iya, beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kita pahami setiap anak melakukan sesuatu mungkin ada dasarnya. Sama seperti kita minum. Dasarnya apa kita melakukan minum? Karena haus. Kita makan. Dasarnya apa? Karena lapar. Itu pasti
pasti segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah mempunyai dasar atau kebutuhan dasar manusia. Ini ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian rasa sayang dan rasa diterima. Contoh lagi, anak kita kan banyak nih yang kayaknya kalau dibilangin sekali bandelnya luar biasa menurut kita ya. Dibilangin sekali, kadang sifatnya tidak kooperatif sama kita, sikapnya mendangkal. Tetapi sekali lagi kita telusuri, mungkin ada kebutuhan dia yang tidak terpenuhi. Ternyata apa, Bu Nurhana, biasanya kalau anak-anak yang seperti itu di sekolah ditelusuri, ternyata apa? Iya, berarti anak-anak itu biasanya kurang perhatian dari orang tua. Anak-anak yang korban broken home, kemudian yang bapaknya di mana, ibunya di mana, dia tinggal sama siapa. Berarti ada dasarnya. Rata-rata setelah kita gali, anak-anak yang mempunyai masalah itu memang di keluarganya kebanyakan memang dia bermasalah dari keluarganya, kurang kasih sayang. Nah, itulah salah satu contoh anak-anak yang harus mendapatkan perhatian khusus dari kita sebagai seorang pendidik. Kemudian kebebasan atau kesenangan dalam pengajaran, mungkin kebebasan, mungkin saya atau kita semua dalam pembelajaran, cara mengajar kita yang masih itu saja. Jadi tulis, kerjakan, kumpul, tulis, kerjakan, kumpul. Jadi anak itu merasa bosan seperti itu. Akhirnya dia tidak merasa nyaman di kelas. Itu salah satu emang kebutuhannya seharusnya apa? Apalagi anak-anak SMP masih senang bermain. Kenapa pelajaran Pak Denny lebih senang ikut pelajaran Pak Denny ketimbang ikut pelajaran Bu Reni? Ya kan, anak-anak kalau dikasih bola senang ya Pak Denny ya. Ketimbang suruh belajar matematik ya enakan belajar, karena emang apa? Emang kodrat mereka itu adalah bermain. Tahapan mereka itu masih tahapan berpikirnya masih campuran bermain dan sudah berpikir kritis. Jadi tugas kita, tugas saya dan kita semua dalam pembelajaran, mari ciptakan pembelajaran yang kreatif, pelajaran yang membuat anak senang dan tidak merasa bosan. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Tadi dikatakan, nah, hukuman tadi ya Pak Udi ya. Motivasi itu ada 2. Ada yang eksternal, ada yang internal. Kalau motivasi eksternal itu contohnya hanya untuk menghindari hukuman, daripada dihukum kan gitu, udah daripada hukum kerjain aja apa-apa soal ini sebisa-bisanya, karena dia hanya daripada dihukum seperti itu. Kemudian eksternal lagi untuk mendapatkan imbalan. Kan sering nih anak-anak, Ibu dinilai ya Bu, nilai saya berapa ini? Kalau nggak dinilai malas lah Bu, saya ngerjain lagi. Berarti mereka mengerjakan sesuatu itu hanya karena ingin memperoleh imbalan atau penghargaan. Kemudian kalau yang internal itu untuk menghargai diri sendiri. Oh, saya ini harus belajar ini, berarti saya harus mengerjakan soal ini. Oh, saya misalnya saya harus seni budaya, harus saya karena saya suka menari, saya harus ikuti pelajaran ini, saya harus mengembangkan. Jadi mulainya itu dari dalam diri sendiri. Nah, ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Cara kita menerapkan konsep disiplin, tapi dikatakan identitasnya gagal. Yang pertama itu dengan hukuman tadi Pak Udin ya, dengan hukuman, kemudian memaksa, murid takut, menyakitkan, murid merasa tidak nyaman, itu murid menyembunyikan sesuatu, kemudian murid menjadi rendah diri, dia karena takut aja. Kemudian penghargaan, ini tidak efektif, kemudian merusak hubungan, kemudian menimbulkan rasa iri biasanya. Oh dia mah dapat ini sama ibu mah dia dapat nilai terus, emang karena saya nggak bisa nilainya nggak ada. Berarti kan apa ya, menimbulkan kecemburuan sosial kalau dengan penghargaan.
Kemudian itu merampas anak untuk menghargai dirinya. Jadi motivasinya mengerjakan sesuatu karena ingin mendapatkan hadiah saja. Oke, yang konsep disiplin yang kedua yaitu identitasnya sukses. Yang ada dua. Yang pertama konsekuensi. Nah, ini sudah kategorinya sukses kita mendisiplinkan anak. Yang pertama perlu monitoring, tetapi masih perlu monitoring berkelanjutan. Jadi kalau tidak kita awasi, anak itu kan kadang melenceng lagi, ya nggak? Kalau tidak kita, misalnya PR nih nggak dikerjakan, tapi kita tidak ngasih konsekuensi, giliran hari ini aman katanya, berarti giliran besok kita menerapkan konsekuensi. Apes kata anak yang kemarin saya enggak, dia enggak, tapi kok enggak dikasih hukuman, giliran saya dikasih hukuman. Berarti kan itu perlu monitoring secara berkelanjutan. Kemudian penguatannya jangka panjang. Untuk mendisiplinkan dari dalam diri itu butuh waktu yang lama. Murid ini hanya menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, yang kedua, disiplin sukses itu, identitas sukses itu adalah yang restitusi. Inilah pada restitusi, inilah yang akan dituju oleh kita sebagai pendidik. Pada tahapan ini, kita mulai misalnya anak mempunyai masalah, kita adakan restitusi. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Kemudian apa alasan kamu? Setelah itu solusi apa yang akan kamu lakukan? Jadi anak itu menemukan atau memecahkan permasalahannya melalui cara dia sendiri. Kita hanya mengarahkan. Ini yang tahapan yang paling ideal adalah restitusi. Ada yang mau ditanya setelah ini? Ya, sebelum kita lanjut materinya, mungkin Bu Tri, boleh Bu Tri. Terima kasih, tadi sudah dijelaskan mengenai konsekuensi dan restitusi. Di sini kami menanyakan, apakah bila ada siswa yang tidak mengerjakan PR, kemudian diberi semacam hukuman, keliling lapangan atau hormat terhadap bendera, atau mungkin membersihkan kamar mandi, apakah hal itu bisa dikatakan sebagai konsekuensi? Dan apakah nanti itu bisa membuat siswa itu jerah atau tidak? Terima kasih. Kira-kira kalau kita disuruh anak berkeliling lapangan, misalnya 2 kali atau 3 kali, apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Ada yang bisa? Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oh, menurut Pak Sutri hukuman. Menurut Pak Denny? Bisa menjadi konsekuensi. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu konteksnya. Saya sebagai pengajar matematika ini. Saya ngajar matematika, pada saat anak tidak mengerjakan PR, saya suruh anak silakan lari keliling lapangan. Itu saya katakan, kira-kira lari itu berhubungan nggak dengan pembelajaran saya? Tidak. Kalau tidak, berarti kita sudah melakukan hukuman. Tetapi Pak Denny, misalnya, anak telat nih 10 menit pelajaran Pak Denny. Padahal kan sebelumnya harusnya pemanasan ya Pak Denny ya. Kemudian Pak Denny, silakan kamu keliling lapangan 2 kali. Sesuai nggak dengan sesuai? Nah, itu yang namanya konsekuensi. Contoh, kalau misalnya siswa mengotori ruangan, kan konsekuensinya harus membersihkan. Bukannya malah sana WC kamu bersihin. Ya, tapi tidak sesuai dengan konsep permasalahan yang dilakukan anak. Jadi itu bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Terima kasih Putri atas pertanyaannya. Oke, Bapak Ibu silakan dilihat slide yang ada di depan. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Pernah ada yang melakukan catat 100 kali, saya tidak akan terlambat. Ya, SMP 2 Jatiagung, tidak ya, tidak ada hukuman suruh nulis 100 kali. Tapi anak sekarang mah kreatif. Boleh diketik Bu,
tinggal kopi dan juga 100 kali. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, konsekuensi. Ini contohnya konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Iya, ini konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket karena pelajaran PJOK pada ini konsekuensi. Inilah contoh bedanya kita memberikan hukuman atau konsekuensi. Nanti konsekuensi inilah yang akan kita tuliskan misalnya dalam kelas, dibuatlah keyakinan kelas, lalu kita adakan restitusi. Jadi restitusi itu berawalnya dari konsekuensi atau kesepakatan kelas. Oke, Bapak Ibu lanjutkan. Kemudian apa itu restitusi? Restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dia karakternya lebih kuat dari dalam diri sendiri. Oke, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Ini adalah ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Murid memahami sendiri dari kesalahan yang dia lakukan, penyebabnya apa, solusinya apa. Jadi dia ada pembelajaran. Kemudian memperbaiki hubungan. Jadi murid dengan guru itu tetap merasa seperti teman, merasa dihormati. Jadi tidak takut, apalagi menimbulkan rasa benci dari murid ke guru. Kemudian tawaran bukan paksaan. Misalnya solusinya apa? Ya Bu, saya harus gini-gini, saya tidak mengerjakan PR, solusinya bagaimana? Dia menanyakan, dia mungkin bingung. Kita berikan tawaran, adakah rumah temanmu yang dekat? Atau kira-kira ada nggak kakakmu atau tetanggamu yang bisa mengajari kamu? Nah, semacam itu kita memberikan tawaran. Kemudian restitusi itu fokusnya pada karakter bukan tindakan. Jadi restitusi itu dari karakter yang kita tekankan. Kemudian restitusi fokusnya pada solusi. Kemudian itu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia tidak merasa minder ke teman-temannya. Kadang ada beberapa murid yang kalau yang anak murid yang kebel mau dibilangin apa juga sama gurunya, dia di depan temannya biasa aja. Tetapi ada murid yang kadang dia kayak malu, minder. Nah seperti itu yang kita khawatirkan, anak-anak seperti itu. Contoh penerapan restitusi ini. Contohnya siswa tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, contohnya guru menyuruh siswa menghormat bendera selama 15 menit. Jadi itu termasuk hukuman. Kemudian siswa disuruh membersihkan WC. Hukuman. Guru marah dan siswa menjadi takut. Kita marah-marah di depan kelas. Yang ada kalau siswa yang penakut dia jadi kayak takut dengan minder. Tapi kalau siswa yang dasarnya marah kayak mana pun tidak paham, ya tambah jadi gitu seperti itu. Kalau konsekuensi itu memberikan konsekuensi pada siswa, misalnya saat PR nanti kamu mengerjakan soal 2 kali lipat, 3 kali lipat, boleh. Tapi karena apa? Karena misalnya kayak matematika nih, dia mengerjakan 2 kali dengan maksud kita kalau dia 2 kali itu kan pemahaman dia lebih tambah daripada dia mengerjakan 1 kali. Jadi kita ada pembelajaran seperti itu. Misalnya di pelajaran IPS mencari pengertian apa misalnya sosialisasi atau interaksi sosial. Jadi kita boleh menyuruh siswa kerjakan 2 kali lipat atau ditambah volume soalnya, itu nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga itu yang restitusi.
Yang ke restitusi sama tadi guru menanyakan keyakinan kelas, kesepakatan atau keyakinan kelas yang dibuat oleh anak, dipahami oleh anak, kemudian disetujui oleh anak, lalu dilaksanakan oleh anak. Jadi intinya kalau mereka berbuat itu, mereka paham. Nah, Bapak Ibu, pada tahapan restitusi, kita sebagai guru harus menerapkan 5 posisi kontrol. Nanti Bapak Ibu silakan bandingkan melalui video ini, posisi manakah yang ideal untuk menerapkan proses restitusi. Silakan kita saksikan secara bersama-sama dan memahami 5 posisi kontrol ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen?
Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu masih anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu,
Saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Oke Bapak Ibu, tadi adalah gambaran bagaimana kita sebagai pendidik menempatkan diri sebagai 5 posisi kontrol. Yang pertama itu adalah penghukum, yang kedua sebagai teman, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian pemantau, yang terakhir adalah manajer. Mari kita merefleksikan diri, kira-kira kita ini selama ini seringnya berada di posisi bagian yang mana. Seperti itu ya Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, kira-kira posisi mana yang ideal? Ada yang bisa menjawab? Posisi? Manajer ya. Siapa yang bisa mengungkapkan alasan kenapa posisi manajer itu adalah posisi yang ingin kita rubah atau posisi yang dari sebelumnya belum kita lakukan untuk merujuk ke posisi ini? Jadi Pak Udin silakan diungkapkan. Baik, terima kasih. Posisi manajer itu pengelola, memanage, mengatur. Dalam pengelolaan itu, manajer itu diawali dari planning, perencanaan, organizing, mengorganisasikan, actuating, melaksanakan, dan controlling, mengontrol. Di sini guru berperan sebagai manajer karena pertama, kalau dari video tadi siswa melakukan suatu pelanggaran kedisiplinan, guru terlebih dahulu menanyakan mengapa si Aren itu Naren itu terlambat. Jadi ditanya apa latar belakang terlambatnya, apa sebabnya dia terlambat. Naren memberikan jawaban bahwa dia terlambat karena kesiangan dari bangunnya. Maka bagaimana supaya tidak terlambat, karena aturan sekolah itu ada aturannya. Maka Naren berusaha menemukan bagaimana upaya mencari solusi supaya tidak terlambat, yaitu dengan memasang alarm atau dia sendiri menemukan solusi yang memasang alarm dan minta tolong kepada ibu atau saudaranya yang satu rumah sehingga bisa membangunkannya. Dari tersebut membangun kepercayaan diri dari diri Naren itu, dorongan dari dalam diri untuk memperbaiki diri, budaya positif sendiri, hingga mencari solusinya, menemukan solusinya, sehingga nanti akan mengubah ke budaya yang positif, tidak lagi
terlambat lagi, dengan senang dia akan berhasil nantinya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Itu yang bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Pak Udin atas tanggapan dan masukannya, bahwa Bapak Ibu sekalian, mulai dari sekarang mari kita sama-sama berusaha menempatkan diri kita berada di posisi manajer, karena dengan posisi manajer siswa bertanggung jawab, kemudian siswa menyadari kesalahan dan menemukan solusinya sendiri. Kita hanya mengerahkan. Materi yang kelima yaitu keyakinan kelas. Materi keyakinan kelas ini sebenarnya pada PMM apa Merdeka Belajar kita kan sudah belajar ya Bapak Ibu ya, mengenai budaya positif. Salah satunya adalah menerapkan keyakinan kelas. Contoh nyatanya adalah keyakinan kelas yang dibuat oleh anak itu ada di dinding kelas ini. Itu adalah kesepakatan atau keyakinan. Itu adalah isinya, kemudian disepakati, kemudian anak melakukan apa-apa saja yang sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang mereka buat. Kemudian, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kata-katanya harus keyakinan? Kira-kira bedanya apa dengan kata tertib gitu ya? Peraturannya sama aja kan gitu ya. Contohnya gini ya. Mengapa kita memakai peraturan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian mengapa kita memakai atau memakai masker, memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Kira-kira kenapa ada peraturan seperti ini? Ternyata yang banyak itu anak. Adakah anak kita memakai helm? Kenapa mereka tidak pakai helm? Apakah Bapak Ibu pernah menanyakan anak? Iya, benar Bu Aan. Alasan anak tidak ada polisi Bu di sini. Berarti apa? Mereka itu memakai helmnya karena apa? Karena takut sama polisi. Sedangkan di daerah kita pedalaman ini kan polisinya nggak ada yang patroli gitu ya. Jadi anak-anak menganggap ngapain lo Bu pakai helm, orang nggak ada polisi kok, seperti itu. Ternyata mereka itu mematuhi peraturannya, tidak memahami makna kenapa sih harus pakai helm. Karena untuk keselamatan, melindungi diri, seperti itu ya. Jadi di dalam dirinya itu belum ada keyakinan dari dirinya. Ini adalah contoh peraturan, perbedaan dari peraturan dan keyakinan kelas. Sekarang prosedur pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama itu kita mengajak semua murid untuk mengenai hal-hal yang apa saja yang akan disepakati di dalam kelas tersebut. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan di papan tulis, di mana semua siswa dapat melihat pendapat kawannya. Jadi anak sudah diajarkan demokrasi untuk mufakat. Kemudian yang ketiga, susunlah keyakinan kelas dengan mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contohnya, tidak membuang sampah di dalam laci. Maka kalimat positifnya adalah iya, buanglah sampah pada tempatnya, atau jagalah kebersihan kelas. Kan seperti itu. Kemudian setelah itu yang keempat, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Mungkin ada yang mirip, peraturan itu kita jadikan satu supaya nanti poinnya tidak banyak benar. Kalau satu membuang bungkus permen, yang satu membuang plastik, kan sama-sama sampah. Jadi kita satukan ya, peraturan yang serupa. Kemudian yang kelima, baca dan pahami secara bersama-sama keyakinan kelas yang dibuat, lalu disetujui, misalnya disetujui oleh semua siswa dan wali kelas kalau di dalam kelas.
Kalau di keyakinan sekolah nanti yang menyetujui adalah dari pihak siswa, guru, kemudian kepala sekolah dan komite kalau untuk keyakinan sekolah. Kemudian tempel di papan contohnya berupa banner atau itu yang ada di belakang Bapak Ibu, itu contoh kesepakatan kelas 9A yang ada ditempel di ruangan ini. Terima kasih Bu Kori sudah mulai membuat keyakinan kelas yang ada di kelas 9A. Mari kelas yang lain silakan sama-sama yang belum, mungkin saya lihat kemarin sudah banyak yang punya ya Pak Supri ya. Nah yang lain mungkin bisa buat dan mulai, tapi jangan hanya ditempel yang sudah jadi, mulailah dari proses awalnya. Berikut adalah proses pembuatan keyakinan kelas 8D. Waktu itu saya bersama Ibu Mayang, tetapi Ibu Mayang karena ada keperluan yang mendesak sehingga waktu itu saya wakilkan. Ini ada kegiatan. Ini adalah keyakinan kelas 8B. Apakah kamu di sekolah mempunyai tata tertib? Biasanya ditempel di mana? Di sini sama ada ya. Terus di kelas ada. Tata tertib itu apa aja isinya?
kelas 8B. Kemudian masih sementara itu masih berupa poster yang dibuat dalam bentuk kertas yang mungkin kalau kertas itu kan kalau basah atau cepat rusak. Dan baiknya kalau keyakinan kelas itu dibikin di banner, kemudian dibuat rapi sekreasinya anak. Apalagi sekarang ada teknologi yang dapat membuat poster atau infografis itu adalah menggunakan aplikasi Canva. Nanti kapan kita belajar Canva untuk tayangan presentasi Bapak Ibu mengajar di kelas. Tampilannya menarik, lebih mudah, dan sangat membantu kita dalam membuat tayangan presentasi. Oke, tadi adalah keyakinan kelas. Kenapa dibuat keyakinan kelas? Itu karena budaya positif itu mulainya dari kelas, mulai dari membuat peraturan kelas, kemudian dengan peraturan kelas dibuatlah keyakinan kelas. Kalau anak-anak sudah mempunyai keyakinan kelas dan melaksanakan keyakinan kelasnya secara baik dengan disiplin positif, maka lingkungan belajar anak menjadi positif. Lingkungan belajarnya menjadi nyaman, menyenangkan, tenang, dan bersih. Kemudian lalu pada akhirnya terciptalah budaya positif, khususnya budaya positif di SMP tercinta kita, yaitu SMP Negeri 2 Jati Agung. Kemudian segitiga restitusi. Ini sebagai pendidik dalam menghadapi anak zaman sekarang yang berbeda sekali dengan zaman kita dulu. Tahapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi berarti ada 3 sisi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini ada 3 sisi yang harus kita pahami dalam menghadapi anak yang sedang melakukan sebuah kesalahan. Kalau yang menstabilkan identitas itu contohnya seperti ini. Misalnya anak melakukan kesalahan, misalnya dia tidak mengerjakan PR. Berbuat salah itu kita katakan adalah hal yang manusiawi sebagai manusia. Dengan mengatakan sebagai ini, kita menstabilkan identitas dia. Jadi kita tidak langsung memarahi dia. Kita misalnya ada anak merebut sesuatu, barangnya direbut orang lain, kan kadang anak itu mempertahankan miliknya tapi dengan cara yang salah. Kelas itu suka kehilangan pena, ya. Nah, anak-anak itu merasa kalau punya dia, ketemu di temannya, dia kan tidak terima. Dia rebut kembali miliknya. Nah, kita katakan memang benar mempertahankan hak kita atau barang milik kita itu adalah hal yang manusiawi. Itu contoh tahapan menstabilkan identitas. Oke, yang kedua yaitu validasi tindakan atau validasi kebutuhan. Contohnya, kamu pasti punya alasan dalam melakukan hal itu. Contohnya gini, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Ternyata saya karena saudara saya lagi hajatan Bu, di rumah saya rame, kakak saya menikah, jadi saya tidak punya waktu. Kita tanyakan kenapa dia seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas, contohnya kira-kira kalau kamu seperti ini, keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Kira-kira peraturan sekolah mana yang kamu langgar? Kenapa kamu tidak memakai kaos kaki? Kira-kira seharusnya seperti apa? Seperti itu contohnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Apalagi tadi di video dikatakan oleh ibu pada saat posisi manajer kepada Naren, dia kan anak itu kenapa kamu telat? Kemudian bagaimana caranya supaya kamu tidak telat? Nah, posisi itulah contohnya penerapan segitiga restitusi. Itu tadi adalah contoh budaya positif, apa-apa saja yang harus kita terapkan di sekolah kita sebagai pendidik,
yang tugasnya menuntun segala kodrat anak, yaitu baik kodrat alam ataupun kodrat zaman. Jadi tugas kita adalah mulai dari sekarang, mari kita menciptakan disiplin positif yang dimulai dari diri kita sendiri sebagai pendidik. Kemudian kita menciptakan disiplin positif untuk siswa kita agar mereka mempunyai motivasi internal. Kemudian kita menempatkan posisi kita, yaitu posisi manajer, kepada anak jika mereka menghadapi suatu permasalahan. Itu tadi adalah budaya positif. Mari sama-sama, kalau budaya positif yang ada di sekolah yang sudah baik kita tumbuh kembangkan. Kemudian bagi budaya atau disiplin positif yang belum tumbuh, mari kita tumbuhkan dan kita kuatkan sehingga disiplin positif itu menjadi sebuah budaya positif. Itu saja Bapak Ibu penjelasan atau pemahaman saya tentang budaya positif. Saya selaku calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Lampung Selatan mengajak Bapak Ibu guru semua untuk sama-sama berkolaborasi menciptakan iklim pembelajaran yang memerdekakan siswa melalui pembelajaran yang berpusat pada siswa. Itu saja, lebih dan kurangnya mohon maaf. Kalau ada kata yang salah dan menyinggung, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Lestari Sustiana dari SMP Negeri 2 Jati Agung, Lampung Selatan. Di sini saya akan menyampaikan refleksi setelah tadi calon guru penggerak dari SMP Negeri 2 Jati Agung, Lampung Selatan, Ibu Reni Puspitasari SPD, menyampaikan materi disiplin positif. Untuk melaksanakan disiplin positif itu mestinya diawali dari kita sendiri, dari diri sendiri terlebih dahulu, kemudian ke lingkungan sekolah, kemudian dibawa untuk ke semua warga sekolah untuk bisa melaksanakan disiplin positif. Dari materi yang telah disampaikan tadi, bahwa guru itu intinya sebagai manajemen, mengontrol berkaitan dengan masalah kondisi pembelajaran, kemudian kondisi, proses, dan pembiasaan dari awal. Pembiasaan ini diawali dari datang ke sekolah, siswa sudah menerapkan salam, senyum, sapa, sopan, santun. Kemudian dalam proses pembelajaran kita harus membedakan mana yang itu merupakan konsekuensi dan mana yang merupakan hukuman. Kemudian untuk melaksanakan sesuatu, siswa itu harus bisa memahami apa yang hendak dituju sehingga bisa memotivasi diri sendiri untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi itu tidak hanya dari luar saja, sehingga lebih mengena apabila motivasi itu ditumbuhkan dari dalam diri sendiri. Kemudian untuk pembiasaan disiplin itu siswa juga harus memahami intinya dia itu melakukan sesuatu tahu tujuannya. Kalau menghadapi suatu kendala dalam belajar harus mengetahui akar masalahnya dulu, sehingga guru sebagai manajemen memberi pengarahan dan siswa bisa menemukan apa masalahnya dan apa yang harus menjadi solusinya, bukan guru yang menentukan solusinya. Kemudian untuk penerapan berkelanjutan, dalam menerapkan aturan itu siswa menyadari mengapa aturan itu ditaati, sehingga mentaati aturan itu bukan karena guru dan bukan karena aturan.
Itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ilmunya semakin bermanfaat buat lingkungan sekolah kami dan sukses selalu untuk Bu Reni. Maju terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Chandra dari kelas 8D. Setelah kami membuat kesepakatan kelas, kami termotivasi untuk menjalankan nilai-nilai kebaikan yang kami buat, sehingga saya berharap pembelajaran di kelas saya menjadi tertib, aman, dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.